Halo teman-teman, ya untuk tutorial hari ini kita akan belajar tentang pengenalan dasar dari Super Blender. Yang pertama adalah screen layout. Screen layout sendiri adalah template dari jendela kerja Blender. Kita dapat menggantinya sesuai dengan kebutuhan. Caranya klik icon tersebut, muncul berbagai pilihan layout. Klik salah satu, misalnya animation. Nah, seperti ini. Ini adalah layout animation. Berbeda dengan yang tadian. Klik composing seperti ini. Adalah default, game logic, dan lain-lain. Kita bisa merubah sesuai dengan keinginan kita. Untuk pertamanya kita menggunakan default saja. Splitting windows atau membagi tampilan lembar kerja pada software Blender. Splitting windows dalam pembuatan simulasi visual 3 dimensi sering digunakan. Contohnya dalam pemodelan 3 dimensi diperlukan lebih dari satu windows. Berikut cara melakukan splitting windows. Arahkan kursor pada sudut windows, ya, pada sudut windows kanan, maka kursor akan berubah menjadi tanda plus. Kemudian klik tombol kiri mouse, tahan dan geser seperti gambar di atas seperti ini, dan windows akan berubah menjadi 2 kali. Ini bisa dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Untuk secara vertikal kita bisa melakukannya sama seperti tadi, arahkan kursor dan drag ke bawah seperti ini. Di sebelah kanan juga kita drag ke bawah yang menjadi tampilan 4 windows atau jendela. Untuk mengembalikan tampilan windows kembali seperti semula, arahkan kursor hingga membentuk tanda plus seperti ini, kemudian drag menuju ke atas hingga membentuk tanda panah seperti ini, kemudian release. Ya, tampilan menjadi satu kembali. Saya menggunakannya pada windows sebelahnya. Kita drag lagi, plus drag, release. Jadi tampilan akan kembali secara default ke tampilan semula. Changing the editor view. Ada beberapa jenis editor yang secara default tidak ditampilkan oleh Blender. Anda dapat mengganti jenis editor lain sesuai dengan tanda. Caranya klik pojok bawah ini, kan kita bisa melihat editor-editor lain seperti Python console, file browser, info, user preference. Ini digunakan untuk mengatur setting aplikasi Blender. Outliner, melihat list data, properties, logic editor, node editor, text editor, movie clip editor, video sequence editor, UV or image editor, NLA editor, dope sheet, graph editor, timeline and 3D view. Ya, materi selanjutnya adalah shortcut of numpad. Bagi para pengguna laptop disarankan untuk mengaktifkan emulate numpad karena berguna untuk menggantikan tombol numpad sehingga bisa menggunakan perintah numpad dengan menekan tombol angka pada keyboard bagian atas. Ya, caranya adalah kita bisa klik file, kemudian user preference. Ya, seperti di sini user preference kita klik, muncul tab-tab dari user preference ini. Kita ganti ke tab input. Kita klik input. Kemudian centang emulate to numpad. Kita centang. Jika sudah, save user setting. Untuk menyimpan perubahan dari setting tadi, kita save. Kemudian klik tombol X atau close. Jika sudah, kita bisa mencoba untuk mengaktifkannya seperti ini. Ya, berikut adalah fungsi dari angka-angka pada numpad sebagai shortcut. Jika kita klik numpad 1, dia akan berubah menjadi mode front perception atau tampak depan. Jika kita klik 3, numpad 3, dia berubah menjadi tampak kanan. Tekan 7 untuk tampak atas. Kemudian kita bisa tekan 2 untuk putar bawah 15 derajat, dia akan bergeser sebesar 15 derajat ke atas. Kemudian 8 putar atas 15 derajat. Seperti ini, kembali seperti semula. Kemudian
Tekan 4 untuk putar kiri 15 derajat. Seperti ini. 6, putar kanan 15 derajat. Kembali seperti semula. 5 adalah ortografik atau perspektif. Kemudian tekan 0 untuk menjadi mode kamera perspektif. Ya, untuk materi selanjutnya adalah Snap 3D Cursor. Pada dasarnya, 3D Cursor digunakan untuk menentukan letak objek, sedangkan Snap merupakan sebuah alat bantu dalam menemukan titik acuan. Cara melakukan Snap 3D Cursor adalah dengan menekan tombol Shift plus S. Seperti ini, muncul pilihan, kita klik Cursor to Center. Banyak pilihan, klik Cursor to Center dan kursor akan berpindah ke posisi tepat ke center atau titik pusat. Selain itu, Snap juga bisa digunakan saat mentransformasi objek dengan cara menekan Ctrl seperti ini. Kita drag. Nah, objek akan berubah menjadi semakin besar atau semakin kecil. Seperti ini, kita drag dengan sambil menekan tombol Ctrl. Seperti ini, kita akan posisi semula. Ya, untuk materi selanjutnya adalah Adding Object. Adding Object merupakan sebuah menu untuk menambahkan objek pada bidang 3D. Caranya menekan tombol Shift A. Muncul berbagai menu seperti ini, seperti Mesh, Curve, Texture, Surface, Material, Text, Attitude, Latitude, dan lain-lain. Kita bisa menggunakannya untuk menambahkan objek tertentu. Atau jika kita bisa menggunakan pada menu Add, pada header menu seperti ini, kemudian kita pilih. Sama seperti tadi, di sini juga tersedia berbagai pilihan seperti Plane, Cube, Circle, UV, Sphere, dan lain-lain. Kita bisa menggunakannya lewat sini juga. Oke. Dalam menambah objek pada Blender, akan menemukan dua jenis mode, yaitu Object Mode dan Edit Mode. Kedua mode tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Edit Mode digunakan untuk melakukan pengeditan pada objek dengan memilih titik tertentu, sedangkan Object Mode digunakan untuk pengeditan objek secara keseluruhan. Untuk memilih modus Object Mode atau Edit Mode, dapat menekan tombol Tab pada keyboard, dan tampilan viewport berubah menjadi dari Object Mode menjadi Edit Mode seperti ini. Kita klik Tab lagi, kembali lagi, atau bisa mengklik tombol di bawah seperti ini. Kita bisa memilih mode tersebut dari Object Mode menjadi Edit Mode dan sebaliknya. Oke, bab selanjutnya adalah Transformation. Transformation adalah upaya untuk menggeser atau memutar atau mengubah ukuran objek. Dasar transformasi dalam Blender meliputi Grab atau Move dengan menekan tombol G. Kemudian kita bisa menggeser dengan kursor ke kanan, ke kiri, sebaliknya seperti ini. Kemudian adalah Rotation atau memutar objek dengan tombol R. Kita klik R, kemudian kita drag, ya seperti ini. Kita bisa memutar sesuai keinginan kita arah. Kemudian dasar selanjutnya adalah Scale atau menskala, membesar atau mengecil objek dengan menekan tombol S seperti ini. Kita tekan S, sehingga kita bisa tarik semakin besar, kita mundurkan semakin kecil. Oke, sekarang kita akan belajar tentang mentransformasikan objek berdasarkan sumbu. Sumbu dalam Blender ini berbentuk X, Y, Z. Caranya, Anda dapat menggunakan shortcut keyboard. Untuk graph move berdasarkan sumbu X, kita bisa tekan tombol keyboard G plus X seperti ini, dan kita bisa menggesernya pada sumbu X. Kemudian adalah G plus Y, objek akan bergeser pada sumbu Y. Kita klik. Nah, seperti ini. Ini berdasarkan sumbu Y. Dapat bergeser secara sumbu Y. Kemudian adalah GZ. Objek akan bergeser pada sumbu Z. Kita coba. Klik. Ya, seperti ini. Ke atas, ke bawah, berdasarkan sumbu Z. Dan yang terakhir adalah objek akan bergeser pada sumbu Y dan Z karena sumbu X telah dikunci agar tidak berubah. Caranya adalah dengan menekan tombol G, Shift plus X seperti ini, dan objek akan bergerak bergeserkan sumbu Y dan Z. Untuk materi pada
pengenalan fitur Blender ini telah selesai. Semoga bermanfaat bagi pelajaran yang telah kita dapatkan pada hari ini, bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu pada tutorial berikutnya. Sampai jumpa.